Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Alfi. Kali ini kita akan belajar hadis tentang keutamaan berzakat. Kita baca hadisnya bersama ya. Dari Abi Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anhu, kepadanya, qala, ia berkata, qala, telah bersabda, Rasulullahi, utusan Allah, sallallahu, semoga Allah memberi rahmat, alaihi, kepadanya, wasallama, dan keselamatan, man, barang siapa, atahullahu, yang telah Allah berikan kepadanya, malan, harta benda, falam, kemudian ia tidak mau, yuwaddi, membayar, zakata, zakatnya, musila, maka kelak akan diubah, lahu, hartanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syuja'a, ular, akro'a, botak yang berbisa, lahu, kepadanya, zabibatani, dengan 2 titik hitam di atas matanya, yutawiquhu, akan melilit lehernya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, summa, kemudian, ya'khudu, menggigit, bilih zimataihi, kedua rahangnya, ya'na, yaitu shidqaihi, 2 bagian leher sebelah atas, summa, kemudian, yaqulu, ular tersebut berkata, ana, aku adalah maluka, hartamu, ana, aku adalah kanzuka, kekayaanmu, summa, kemudian, tala, Rasulullah membaca ayat, la, janganlah, yahsabanna, mengira, allazina, orang-orang yang, yabkholuna, kikir, bima, dengan apa, atahumullahu, yang telah Allah berikan kepada mereka, min, dari, fadlihi, karunia-Nya, huwa, bahwa kekikiran itu, khairon, lebih baik, lahum, bagi mereka, bal, padahal, huwa, kekikiran itu, syarrun, buruk, lahum, bagi mereka, al-ayata, sampai akhir ayat, Ali Imran, Quran surat Ali Imran ayat 180, rawahu, hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari. Ibu bacakan sekali lagi artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberi harta oleh Allah, kemudian ia tidak mau membayar zakat hartanya, maka kelak pada hari kiamat hartanya akan diubah menjadi ular botak berbisa dengan 2 titik hitam di atas matanya. Ular tersebut akan melilit leher orang itu dan menggigit kedua rahangnya, bagian leher yang atas, terus-menerus sambil mengatakan, aku adalah hartamu, aku adalah kekayaanmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang artinya, dan janganlah orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepadanya dari karunia-Nya, ia mengira bahwa kikir itu lebih baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Quran surat Al-Imran ayat 180, hadis riwayat Bukhari. Sudah jelas dari hadis tadi
bahwasanya kita jika mempunyai harta diperintahkan untuk berzakat. Harta yang kita punya itu harus dizakatkan. Jika sudah mencapai nisabnya, mengeluarkan zakat bagi orang yang sudah memenuhi syaratnya adalah wajib. Seorang muslim berdosa jika harta yang ia miliki sudah sampai nisab lalu tidak ia keluarkan zakatnya. Bahkan dalam hadis tadi, jika kita tidak mengeluarkan zakat, maka harta yang kita punya itu akan diubah menjadi ular yang besar dan akan melilit orang yang punya harta tersebut yang tidak mau menzakati hartanya. Dalam zakat mempunyai banyak manfaat dan keutamaan bagi orang yang menunaikan maupun bagi orang lain. Manfaat dan keutamaan zakat bagi orang yang menunaikannya ialah yang pertama, membersihkan diri dan harta dari dosa dan noda. Itu salah satu contoh dari manfaat berzakat. Yang kedua, menumbuh kembangkan harta yang telah dimiliki. Jadi, jika kita berzakat, jangan takut harta kita berkurang. Justru itu insya Allah akan menambahkan harta kita yang telah kita zakati tadi. Memang dalam hitungan matematika, uang yang kita punya atau harta yang kita punya itu berkurang. Tetapi dalam hitungan Allah itu berbeda lagi, bukan berkurang, malah bertambah. Yang ketiga, menambah keberkahan hidup. Selain berkah umur kita, harta kita juga tentu akan berkah. Yang keempat, menumbuhkan kepedulian sosial. Jika kita mau berzakat, tentu itu akan bermanfaat sekali dan menumbuhkan rasa sosial kita. Selanjutnya, menuai pahala dan keridhaan Allah. Jelas, kalau kita beribadah karena Allah, tentunya pahalanya itu akan Allah berikan, akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan amalan yang kita kerjakan itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya anak-anak, segala sesuatu amalan yang kita lakukan itu adalah tergantung pada niatnya. Jika kita melakukan amal kebaikan itu harus diniatkan karena Allah. Jika diniatkan karena Allah, maka insya Allah akan bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah. Selanjutnya, manfaat dari menunaikan zakat itu adalah menumbuhkan ketaatan dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menciptakan ketenangan hati. Jika kita sudah menunaikan zakat, itu akan mendatangkan rasa ketenangan dalam diri kita sendiri. Rasa bahagia, rasa senang sudah mengeluarkan zakat, karena harta yang kita keluarkan itu insya Allah akan bermanfaat buat orang lain. Selanjutnya, membangkitkan ekonomi umat. Jelas, karena zakat yang kita keluarkan itu akan dibagi-bagikan kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut yang telah kita keluarkan. Lalu, bagaimana jika kita tidak menunaikan zakat? Bagaimana harta kita? Selain kita mendapatkan dosa karena tidak mengeluarkan zakat, bagi harta itu sendiri ada keburukan, di antaranya yang pertama, harta yang kita punya menjadi kotor serta hilang berkahnya. Selanjutnya, harta menjadi tidak berkembang. Apa maksudnya dari kata harta menjadi tidak berkembang? Jika kita tidak mau mengeluarkan zakat dari harta yang kita punya,
maka itu akan menjadikan harta kita, rezeki yang kita punya tidak diperlancar oleh Allah. Rezeki kita tidak lancar. Selanjutnya, yang ketiga, dekat kepada bencana dan jauh dari pertolongan Allah. Yang keempat, mendatangkan kegelisahan hati dan jauh dari ketenangan. Selanjutnya, yang kelima, rakus terhadap dunia dan dihinggapi sifat kikir. Jelas, karena jika kita tidak mau, enggan untuk mengeluarkan zakat, maka itu lama-kelamaan di dalam diri kita akan terdapat sifat kikir. Selanjutnya, harta yang dimiliki tidak bermanfaat bagi orang lain. Kalau tadi, jika kita berzakat, maka harta kita akan bermanfaat buat orang lain, bagi umat juga. Nah, jika tidak mengeluarkan harta untuk zakat, maka harta yang dimiliki tidak bermanfaat. Selanjutnya, mendapat murka Allah di akhirat kelak. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim yang baik, tumbuhkan dalam diri kita harus senang berzakat. Yakin bahwa harta yang kita keluarkan itu akan bermanfaat bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Yakinlah bahwa harta yang kita keluarkan untuk membantu orang lain, untuk berzakat, itu tidak akan berkurang. Dan yakinlah zakat yang kita keluarkan itu akan menolong diri kita sendiri di akhirat kelak. Maka jika kita mempunyai harta lebih dan sudah mencapai nasabnya atau mencapai kewajibannya untuk hartanya dikeluarkan, maka kita harus mengeluarkan zakat dari harta yang kita punya agar harta yang kita punya bermanfaat, tidak mendatangkan bahaya atau musibah dan dosa bagi kita. Oke, anak-anak, sekarang sudah tahu kan manfaat dari jika kita mengeluarkan zakat dan bahayanya jika kita tidak mengeluarkan zakat. Jika kita sudah tahu, anak-anak sudah tahu, silahkan manfaatkan. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Jangan takut harta yang kita keluarkan itu berkurang. Semoga yang ibu sampaikan bermanfaat bagi ibu sendiri dan bagi anak-anak. Semoga dapat dipahami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.